Orde Lama adalah sebutan bagi periode pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai negara dan kepala pemerintahan di masa Orde Lama. Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem di mana demokrasi, seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitusi pada tanggal 10 November 1956. Konstitusi pada tanggal demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu dan atau dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas itu proses atau langsung dan berlaku pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Ciri-ciri demokrasi liberal: yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, materi bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak untuk membubarkan DPR. Yang keempat, Perdana Menteri diangkat secara langsung oleh presiden. Dan kelima, presiden memerintah menggunakan konstitusi UUDS. Kelebihan masa Orde Lama yaitu Presiden Soekarno banyak menyumbang gagasan dalam politik luar negeri. Yang kedua, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dan Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Yang ketiga, kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional mempunyai sumbangsi besar, yaitu sebagai pelopor gerakan non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Adapun kekurangan masa Orde Lama: pertama, penataan kehidupan konstitusional tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet. Yang ketiga, sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis. Yang keempat, pertentangan ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunis. Yang terakhir, terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi. Berlaku adalah tokoh-tokoh pada masa Orde Lama, antaranya yang pertama itu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir telah banyak perkenalan para tokoh-tokoh Indonesia dan aktif dalam organisasi gerakan nasional. Pada masa kemerdekaan, Muhammad Natsir terjun ke dalam dunia politik dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950 yang mewakili Nata Masyumi. Namun karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh Islam adil, sehingga hubungannya dengan Presiden Soekarno menjadi renggang. Bahkan dia dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah. Orde Lama setelah PPR. Karena dapat Muhammad Natsir ditahan politik sampai dengan munculnya pertahanan Orde Lama baru pada 1965. Yang berikutnya yaitu Supomo adalah pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945. Bersama dengan Muhammad Yamin dan Presiden Soekarno-Hatta. Yang ketiga yaitu Hasyim Haja Dewantara adalah aktivis pada kemerdekaan Indonesia, komunis, dan pelopor pendidikan bagi pribumi Indonesia.
dari zaman penjajahan Belanda. Ini adalah perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh pendidikan. Seperti halnya, berakhirnya masa Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu terjadinya peristiwa G3OS-PKI. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30.09.1965. Yang ketiga, keadaan perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%. Yang keempat, sidang paripurna. Kabinet ini dalam mencari solusi dari masalah, Presiden mengeluarkan surat pemerintah 11 Maret 1966. Yang kelima, upaya respuler kabinet. Dwi Kora yang terakhir, kesatuan aksi yang berupa Prom Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan BB, untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, Presiden menyatakan perang terhadap Malaysia. Kedua, Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Ketiga, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Keempat, budget tidak jalan. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kelima, Presiden terakhir Pancasila digantikan dengan Nasakom, nasionalisasi agama dan komunis.